semuanya. Halo teman-teman semua. Halo semuanya. Oke, jadi kita tuh dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas besar kita dengan mata kuliah probabilitas yang berjudul Aplikasi Eksperimen Acak dan Teori Probabilitas dalam Manajemen Risiko Perencanaan Liburan Berdasarkan Perkiraan Cuaca. Oke, sebelum kita memulai, kita perkenalan dulu ya. Sebelumnya perkenalkan namaku Alutidini Tribowo dengan NIM 108062500015. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani dengan NIM 108062530003. Perkenalkan, namaku Nur Hafiza Ramadhani, biasa dipanggil dengan Hafiza. Aku dengan NIM 108062500032 dari Teknik Logistik Angkatan 2025. Pernah nggak sih kalian tuh mau ngerencanain liburan jauh-jauh, tapi ternyata saat hari H turun hujan, jadi kegiatan kalian tuh nanti terganggu. Nah, kondisi seperti ini sebenarnya tuh dapat dianalisis menggunakan teori probabilitas. Jadi pada presentasi ini kita dari kelompok 10 akan menjelaskan bagaimana eksperimen acak dan teori probabilitas ini digunakan untuk membantu manajemen risiko dalam perencanaan liburan berdasarkan perkiraan cuaca. Oke teman-teman, jadi cuaca itu merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan liburan. Nah, tapi cuaca itu bersifat tidak pasti karena kan dipengaruhi oleh banyak faktor atmosfer kayak suhu, kelembapan, tekanan udara, dan angin. Nah, oleh karena itu diperlukan pendekatan probabilitas untuk mengukur kemungkinan terjadi suatu kondisi cuaca. Dengan mengetahui peluang hujan sebelum berlibur, seseorang tuh dapat mempersiapkan alternatif kegiatan sehingga risiko gangguan perjalanan itu dapat diminimalkan. Oke, jadi penelitian kita kali ini tuh punya 4 tujuan utama. Yang pertama tuh menganalisis data cuaca harian selama 32 hari. Untuk yang kedua, menghitung peluang masing-masing kondisi cuaca. Yang ketiga, menentukan risiko cuaca terhadap rencana liburan. Dan yang keempat, menggunakan konsep probabilitas sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, untuk mencapai 4 tujuan itu, kita tuh mengumpulkan data cuaca harian selama 1 bulan, kayak yang ada di PPT kali ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian data pengamat. Seperti yang kita ketahui, data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kondisi cuaca harian selama periode 8 Mei 2026 sampai dengan 8 Juni 2026 dengan total 32 hari pengamatan. Data ini terdiri atas 4 kategori, yaitu yang pertama ada cuaca. Kategori cuaca, yaitu ada cuaca cerah, cerah berawan, dan hujan. Data tersebut digunakan untuk menganalisis peluang terjadinya masing-masing kondisi cuaca dalam konteks perencanaan liburan. Seperti yang kita lihat di tabel itu, dari tanggal 8 Mei sampai dengan 8 Juni. Dari data yang kita ambil, ada frekuensi cuaca. Seperti yang kita bisa lihat di tabel kondisi cuacanya dan frekuensi. Kondisi cuaca itu yang cerah ada 13, yang cerah berawan ada 9, yang berawan ada 5, yang hujan ada 5. Berarti totalnya semua 32. Cuaca cerah itu merupakan kondisi yang paling sering terjadi selama periode pengamatan. Dari data frekuensi ini menjadi dasar dalam menghitung peluang setiap kondisi cuaca pada tahap berikutnya. Dan yang sering muncul itu hari cerah. Karena cerah itu terdapat selama 13 hari.
Baik, selanjutnya eksperimen acak. Eksperimen acak itu adalah percobaan yang hasilnya tidak dapat dipastikan sebelumnya. Pada penelitian ini, eksperimen ini yang dilakukan adalah yang pertama itu pengamatan kondisi cuaca setiap hari. Yang kedua, hasil cuaca yang tidak dapat diprediksi secara pasti. Yang ketiga, dipengaruhi oleh suhu udara, kelembapan, tekanan udara, kecepatan angin, dan faktor meteorologi lainnya. Tujuannya itu untuk yang pertama itu menghitung peluang cuaca, yang kedua menentukan distribusi probabilitas, yang ketiga mengukur resiko cuaca terhadap aktivitas liburan. Di sini itu kita ada ruang sampel. Ruang sampel itu merupakan seluruh kemungkinan hasil dari eksperimen, yaitu S sama dengan C, CB, B, H. Yaitu keterangannya itu C itu adalah cerah, CB itu cerah berawan, B itu berawan, dan H itu hujan. Terus ada kejadian yang dianalisis yaitu A sama dengan H, yang artinya fokus penelitian adalah peluang terjadinya hujan. Terus hujan itu dianggap sebagai faktor risiko yang dapat mengganggu kegiatan berlibur kita. Selanjutnya mencari peluang hujan. Rumusnya itu pH sama dengan NS sama dengan rumusnya itu pH sama dengan NS titik NH. Diketahui jumlah hujan itu 5 hari dan total pengamatan selama 32 hari. Jadi pH itu sama dengan 5/32. Hasil dari 5/32 yaitu 0,15625, yaitu kita bisa presentasikan 15,625%. Peluang terjadinya hujan selama periode pengamatan relatif rendah, yaitu sekitar 15,6%. Yaitu ada PU Bahacak. PU Bahacak itu digunakan untuk mengubah kategori cuaca menjadi nilai numerik sehingga lebih mudah dianalisis. Kondisi cuaca sama nilai X. Cuaca cerah nilainya 0. Cerah berawan nilainya 1. Berawan nilainya 2. Dan hujan nilainya 3. Terus ada peluang. Fungsi peluang. X-nya itu ada 0, kondisinya cerah, dan P X sama dengan X itu ada 0,4,06 sekian-sekian, yaitu ada X cerah berawan 0,2 sekian-sekian. Ada yang ketiga ada berawan, X-nya X-nya 2, kondisinya berawan, dan P probabilitasnya 0,15 sekian. Yang X-nya 3, kondisinya hujan, probabilitasnya 0,15 sekian. Peluang terbesar terdapat pada X sama dengan 0, yaitu cerah. Probabilitas cuaca cerah sebesar 40,625%. Jadi kesimpulannya itu cuaca cerah merupakan kondisi yang paling aman selama kita berlibur dari Pada slide kali ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi distribusi. Apa itu CDF? CDF adalah Cumulative Distribution Function atau fungsi yang menghitung peluang nilai X lebih kecil atau sama dengan nilai tertentunya. Rumusnya ada di Fx sama dengan Px kurang dari X. Nah, pada tabel di PPT maupun di makalah kita, peluang hujan kurang 0 hari sama dengan 40,625%. Ya, yang di tabel F1 sama dengan 0,685%. Atau 68,750%.
Artinya, peluang hujan terjadi paling banyak satu hari selama periode pengamatan adalah sebesar 68,75%. Lalu ada di F2, peluang hujannya itu ada di 2 hari selama 84,375%. Dan di F3 sama dengan 1, artinya semua kemungkinan sudah terkumulasi, pasti terjadi salah satu dari 0 sampai dengan 3 hari hujan. Selanjutnya, kita akan membahas 2 ukuran penting dari distribusi peluang ini, yaitu ada mean dan juga variansi. Yang pertama adalah mean. Rumusnya adalah E dari X sama dengan sigma X dikali P dari X. Artinya, kita bisa kalikan setiap nilai X dengan peluangnya masing-masing, lalu kita jumlahkan semuanya. Dari perhitungan yang telah kita lakukan, diperoleh hasil E dari X sama dengan 1,0625. Ini berarti secara rata-rata kondisi cuaca selama periode pengamatan berada di nilai 1 yang masuk ke kategori cerah berawan. Nah, yang kedua adalah variansi atau variance yang mengukur seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-ratanya. Rumusnya adalah var dari X sama dengan E dari X kuadrat dikurang X dari X kuadrat. Hasil yang diperoleh adalah var dari X sama dengan 1,1836. Nah, kesimpulannya itu nilai ini menunjukkan bahwa kondisi cuaca memang bervariasi, namun tidak terlalu ekstrim. Cuaca tidak selalu sama setiap harinya, tetapi perubahan masih dalam batas wajar. Jadi, dari mean dan juga variasi ini, kita bisa simpulkan bahwa cuaca selama periode pengamatan selama 32 hari tersebut cenderung cerah berawan dengan bervariasi. Analisis distribusi peluang cuaca, berikut adalah hasil yang dapat kami peroleh. Pertama, cuaca cerah memiliki peluang tertinggi, yaitu sebesar 40,625%. Artinya hampir setengah dari waktu pengamatan yang kita ambil, cuaca diprediksi dalam kondisi cerah. Yang kedua, ada peluang terjadinya hujan hanya sebesar 15,625%. Angka ini termasuk cukup tergolong rendah, sehingga risiko gangguan liburan akibat hujan pun relatif kecil. Yang ketiga, nilai min yang sudah kita hitung sebesar 1,0625. Rata-rata pada kondisi cuaca ini cenderung berada di kategori cerah berawan yang merupakan kondisi cukup nyaman untuk beraktivitas di luar ruangan. Dan yang keempat, dari seluruh analisis ini, kita bisa melihat bahwa analisis probabilitas cuaca terbukti dapat membantu kita dalam merencanakan liburan yang lebih efektif dan minim resiko. Kita rangkum apa yang sudah kita bahas pada video presentasi ini. Kita menentukan bahwa cuaca cerah adalah kondisi yang paling sering terjadi dengan peluang 40,625%. Cuaca hujan memiliki peluang yang rendah, yaitu hanya 15,625%. Secara rata-rata, cuaca cenderung cerah berawan dengan nilai EX 1,0625 dan nilai variansi yang hanya 1,1836 menunjukkan bahwa perubahan cuaca yang tidak terlalu ekstrim dari CDF tadi. Jadi kita juga melihat bahwa peluang cuaca berada di kategori rendah hingga sedang sangat dominan yang memperkuat kesimpulan bahwa periode ini cukup aman untuk liburan. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis probabilitas cuaca menggunakan distribusi peluang. Semoga materi ini bermanfaat, bisa memberikan gambaran bagaimana matematika ataupun teori probabilitas peluang ini bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Kami ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.